Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sinau Barengnya, dimana kita akan belajar bersama untuk memperbaiki sesuatu atau membuat sesuatu. Kali ini kita akan belajar bersama untuk memperbaiki kipas angin. Ini kipas angin mini, dibawa ke sini. Pokoknya judulnya kerusakan kipas angin itu nggak muter, apapun itu penyebabnya, judulnya nggak muter ya gitu. Jadi untuk pertama kali saya belum tahu ini penyebabnya apa, ini baru datang. Yang biasa saya lakukan adalah kita colokin aja dulu. Ini tombol udah ada yang ditekan salah satu. Kita pegang bagian bodi, bila perlu bagian mesin sini. Bagian mesin sini kita pegang aja, terus kita colokin, cara saya untuk menentukannya seperti itu. Sebelum kita memakai alat-alat lah, belum tentu semua rumah itu ada multitester kayak tukang-tukang. Cara sederhananya seperti itu. Jadi kita pegang bagian sini, terus kita colokin. Kalau kita merasakan ada getaran di daerah sini, berarti termasuk kerusakan ringan lah. Biasanya kalau ini bergetar terus ini tidak, baling-balingnya itu enggak berputar, itu kasusnya pada as kering. Jadi seret si kipas angin ini tidak mampu untuk memutarnya, sehingga dia cuma mendengung kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan buka casingnya, kita buktikan apakah benar prediksi saya. Penutupnya sekarang kita buktikan dari putaran baling-balingnya. Kita putar pakai tangan kita, pakai jari kita. Ini colokan udah kita lepas ya, colok. Kita coba putar pakai tangan kita. Nah, putaran kalau bukan di layar itu saya sudah bisa merasakan bahwa ini berat putarannya. Ini putarannya itu berat. Bagi sedulur yang dilihat dari video, ini lihat saja berhentinya. Itu langsung set kayak gitu. Jadi enggak apa ya namanya? Enggak loncer kayak gitu. Ini berat putarannya. Secara otomatis dari mesinnya itu enggak bisa ngangkat. Untuk kerusakan yang seperti ini termasuk kerusakan ringan. Kita cukup membersihkan dan memberi pelumas baru pada bagian asnya. Kita copot. Untuk mencopot baling-baling, tolong perhatikan. Untuk mencopot baling-baling yang belum pernah, terutama yang belum pernah mencopot baling-baling kipas, kuncian ini pada waktu kita ingin melepasnya adalah seperti kita mengencangkan baut biasa, jadi ke sini. Waktu kita mau mengencangkan itu berlawanan dengan jarum jam, seperti kita melepaskan baut biasa. Jadi kebalikannya seperti baut-baut biasa. Soalnya banyak juga kasus karena kita belum tahu, kita maksud hati ingin melepas ini, terus kita putar ke sini, seperti seolah-olah ini adalah baut biasa. Akhirnya yang terjadi adalah pengunci ini dol, pengunci ini slack, pengunci ini dratnya rusak. Akhirnya beli baru lagi. Gimana? Ya, gini caranya kalau kita mau lepas searah jarum jam. Jadi kayak mengencangkan baut biasa, tapi ini malah lepas. Tuh kan, lepas. Melepas baling-balingnya tinggal kita congkel ke depan sini tanpa perlu diputar. Biasanya saya tahan asnya,
bagian belakang kita dorong ke depan, set kayak gitu. Kalau sudah, nah lepas ini. Nah sekarang kita tengok bagian asnya. Terlihat di situ ada lilitan benang rambut. Bisa jadi inilah yang membuat seret dari putaran asnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bongkar sekalian dari pelindung ini, juga dari casing penutup mesinnya. Kita lepas semua. Caranya sebagai berikut. Kita harus membuka baut. Ini ada satu baut sebelah sini, kita buka. Terus kita copot. Ya, sekarang udah terlepas. Menuju ke bagian belakang. Kita copot dulu bagian casing yang belakang ini. Bagian yang ini nanti terakhir. Bagian belakang itu tidak ada bautnya, biasanya dia cuma berupa kuncian-kuncian seperti ini. Kita tinggal tekan aja. Terus kita harus lepas dulu yang bagian ini. Sebelum kita melepas bagian ini, kita harus tengok dulu model kunciannya seperti apa. Apakah dia dibaut atau dia cuma ngait aja, ada kuncian pengait di sini. Kita tengok dulu dari atas. Nah, jikalau di dalamnya tidak ada baut, di dalam sini tidak ada bautnya, nah, berarti ini berupa penguncian, cuma kuncian aja. Kita renggangkan di daerah sini. Kita renggangkan di daerah sini, terus kita tarik ke atas. Masukin obeng min sini. Kita putar biar dia lepas kunciannya, terus kita tarik ke atas. Nah, gitu caranya. Ini udah lepas. Kita sisihkan dulu. Tinggal kita melepas bagian casing bagian belakang ini. Caranya penguncian yang di sini kita lepaskan semua. Kita mulai dari bawah. Lepas, terus yang sebelah sini. Kita lepas. Terus yang bagian atas. Lepas, tinggal bagian yang samping sini. Ini udah lepas, terus yang terakhir sudah lepas. Ini udah lepas semua, tinggal kita sisihkan lagi. Kita angkat ke atas, terus kita tarik ke belakang. Nah, sekarang sudah terlihat mesinnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita melihat asnya, kita juga harus melepas bagian yang ini. Sebenarnya ini kita bersihkan, bisa dari luar tanpa kita melepas ini. Juga kita kasih semacam oli atau apa ke bagian as, juga bisa kita lakukan tanpa melepas ini. Tetapi apabila kita memberi pelumas pada bagian luar, cuma pada bagian luar, itu bertahannya si pelumas itu biasanya cuma hitungan hari. Biasanya itu enggak lama. Jadi biar enggak sebentar-sebentar bongkar pasang, kita akan lepas sekalian dan kita memberi pelumas dari bagian dalam. Soalnya di bagian dalam dari mesin ini semacam ada penampungan untuk oli. Nah, gitu. Jadi ada busanya, nanti busanya kita basahin pakai oli dan si busa itu menyimpan si oli tersebut sehingga dia bisa bertahan lama.
Untuk melepas bagian yang ini, khususnya bagi yang peralatannya minim, itu sebenarnya pakai ini aja udah bisa, tanpa kita pakai apa-apa lagi. Kita masukin aja sini, nah pakai obeng mini gini, kita masukin sini, nah terus kita putar dulu biar si mur ini berputar, kendorin. Ini sudah kendor, tinggal kayak gini aja dah, dilepas. Nah, itu kan lepas. Ini cuma untuk contoh bagi yang nggak punya kunci, jadi kita cukup pakai ini aja, obeng. Biasanya itu keras di awalan. Kalau udah terbuka, kalau udah agak kendor sedikit, dia akan mudah. Nah, ini udah kendor, dia akan lebih mudah putarannya. Tinggal kayak gini doang. Nah, itu murnya udah mulai keangkat. Nah, udah. Ini ada kuncian semacam ini, kita lepas dulu. Kita pukul biar keluar. Nah, udah, dia lepas. Hati-hati kalau hilang juga tuh, carinya susah, paling pakai paku. Nah, sekarang sudah lepas semua, perek semua. Ini tinggal lepas. Nah, kita sisihkan. Nah, setelah terbuka seperti ini, lebih mudah untuk membersihkannya. Ya, kita bersihkan aja sebelah sini kita. Nah, udah bersih bagian luar. Kita mencoba putar. Ini masih seret, belum loncat. Untuk membuat ini loncat kembali, kadang sedulur kasih oli dari bagian ini, terus bagian yang sini. Cuman kalau kita kasihnya di bagian asnya aja, di bagian asnya yang sini, itu dia tidak akan bertahan lama. Paling hitungan hari dia kering lagi, seret lagi. Biar lebih lama dia tidak kumat lagi, mending kita bongkar sekalian, kita kasih oli di bagian bes dalam. Pertama kita copot bagian baut ini terhubung ke belakang sini. Kita copot bagian baut yang ini udah kendor dari efek tadi. Kita ngendorin yang di depan, ini ikut kendor ya, sudah mudah. Kita copot. Terus bagian yang sebelah sini juga kita copot. Setelah bautnya terlepas, kita lepaskan dudukan bes yang depan, kita congkel aja ke depan. Nah, ini udah lepas. Sambil asnya aja kita tarik, nggak apa-apa. Nah, sambil asnya kita tarik. Terus bagian yang belakang ini kita ambil. Nah, udah. Yang ini kita sisihkan aja dulu. Nah, karena biang keroknya itu dari sebelah sini yang membuat dia seret. Setelah kita buka, nah, seperti ini, akan lebih ketahuan. Kalau sedulur sekalian cuma mengasih pelumas dari sebelah sini atau sebelah sini, ini akan, yang sebelah sini ini akan lebih bertahan lama. Tetapi apabila as ini tidak dibersihkan,
ini adalah paslin yang sudah menjadi keras, ini malah menjadikan lengket. Ini berubah fungsi menjadi lem, sehingga menghambat putaran dari kern ini. Kedua-duanya, yang depan maupun belakang. Semua kita lepas saja. Ini ada cat-catnya, ini ada bagian catnya, ini kita bersihkan dulu. Jadi kita lepas bagian ini, kita lepas bagian yang ini, busnya kita beri pelumas. Kedua-duanya dikasih sedulur, yang depan maupun yang belakang ini sama. Nah, udah, kita sisihkan dulu. Setelah tadi dudukan busnya kita bersihkan, nah di sini bagian yang jangan sampai kita lupakan adalah membersihkan bagian yang di sini. Ini tempatnya bus dan bagian yang di sini. Terserah sedulur mau bersihkan pakai apa, misal dicuci pun nggak apa-apa. Cuci terus kita pakai sabun sampai bersih, nggak apa-apa. Syukur-syukur sedulur sekalian punya amplas tapi amplas yang halus banget, biar nggak malah jadi porak-porek, biar nggak cacat asnya. Ini seperti ini, kita putar. Nah, ini sudah bersih, licin. Nah, sekarang sudah bersih. Bagian yang bersentuhan dengan bus atau bos dari kipas angin sudah bersih. Nah, tinggal kita rangkai lagi seperti semula. Apabila dirasa putaran masih terasa berat, itu caranya kita pukul daerah yang sebelah sini di asnya. Itu usahakan jangan pakai besi, supaya dratnya itu tidak rusak. Kita pukul ke arah belakang sini, terus kita tes lagi. Misal masih terasa seret, kita pukul dari arah yang lain, apa dari bawah, apa dari atas, apa dari samping, sampai kita menemukan posisi yang menurut kita itu asnya itu berputar sudah cukup loncer. Yang sekarang ini saya rasa udah cukup baik. Tinggal kita pasang tutup pengamannya kembali.
Kita testing, kita colokin, mudah-mudahan jadi. Ya, sekarang sudah bekerja kembali seperti semula. Tinggal kita tutup lagi ininya. Salam seduluran selalu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.